kejadian seperti ini sudah berulang terjadi ya. Bahkan polanya semakin hari kadang-kadang mengalami modifikasi. Dulu belum ada kejadian bom bunuh diri, sekarang ada. Sekarang juga ada bom bunuh diri pasangan misalnya antara suami istri. Di Surabaya tempo hari ada bom bunuh diri bahkan melibatkan elemen keluarga sekaligus anak misalnya. Nah ini perkembangan-perkembangan yang memang harus dicermati terus oleh penegak hukum. Kami yakin karena kami punya koordinasi yang bagus dengan Densus dan BNPT ya. Tapi kita juga harus mencermati perkembangan yang ada di Syria ya. Ex-ISIS kita itu ada 1.600-an di sana. Yang tempo hari Komnas HAM memang gencar sekali mengatakan jangan menjadikan mereka stateless dengan mengatakan bahwa kami tidak lagi mau mereka datang ke Indonesia. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Komnas sejak awal mengatakan kita harus tetap menganggap mereka warga negara Indonesia dan harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan tindakan hukum atau pelanggar hukum yang mereka lakukan. Nah, kan terbukti sekarang mereka bisa masuk dari mana saja gitu. Bahkan mereka bisa melakukan komunikasi atau kontak dengan elemen-elemen yang masih ada di Indonesia, baik yang ada di Poso maupun yang ada di Bima maupun yang ada tersebar di berbagai provinsi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah meyakinkan seluruh masyarakat kita ya, terutama elemen-elemen penting ya, agamawan misalnya, untuk betul-betul menyadari bahwa memang ada kelompok-kelompok, walaupun ini sangat kecil, tapi kelompok-kelompok ini sangat berbahaya karena menggunakan tafsir-tafsir agama yang keliru, kemudian meyakinkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan teror, termasuk melalui tindakan bom bunuh diri itu. Itu kita temukan. Tim kami yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang di Poso itu menemukan bagaimana kelompok-kelompok ini selalu mengalami pembenaran, ya, mendapatkan pembenaran karena seolah-olah ini sesuai dengan tafsir agama yang diyakininya. Juga kadang-kadang mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat yang juga menyadari bahwa mereka ini seolah-olah sedang berjuang gitu. Jadi ini juga problem yang harus kita selesaikan, yaitu ada gejala ekstremisme, ya, radikalisme di masyarakat kita, dan kita tidak boleh menegasikan seolah-olah ini tidak ada. Kita harus akui bahwa itu ada dan kita harus selesaikan sama-sama. Meskipun kita juga harus katakan memang itu bukan ajaran agama yang sesungguhnya, tetapi ada orang yang menyalahgunakan tafsir agama dia sehingga kemudian dia membenarkan tindakan-tindakan teror. Itu real. Kelompok itu ada di Indonesia. Sekarang mereka ada 1.600-an yang masih berkeliaran di Syria, Irak itu. Sebagian bahkan mereka memberikan dukungan pada kelompok-kelompok teroris yang ada di Filipina, menjadi instruktur bahkan di Filipina, kadang-kadang masuk ke Indonesia dan kelompok ini juga yang melakukan teror. Di sini juga masih beredar. Jumlahnya sangat kecil, sel-selnya ada di mana-mana, tetapi meskipun kecil karena dia bisa berkembang juga dengan mengajak pihak lain, itu tentu saja tingkat kebahayaannya juga masih cukup tinggi gitu. Karena itu saya kira mari kita berikan juga dukungan kepada penegak hukum kita, terutama BNPT dan Densus, yang saya kira dalam beberapa tahun terakhir sudah bekerja dengan sangat baik. Komnas misalnya juga mencatat ya, dulu ada praktek-praktek extrajudicial killing. Jadi orang-orang yang masih terduga tiba-tiba harus ditembak mati. Catatan kami 3 tahun terakhir itu menurun ya. Koordinasi mereka, keterbukaan mereka pada Komnas HAM juga cukup baik. Kita sekarang melakukan pelatihan-pelatihan kepada 34 Satgas Densus seluruh Indonesia itu mengenai standar hak asasi manusia. Karena itu kami selalu juga mendapatkan laporan-laporan tentang operasi yang mereka lakukan. Tetapi karena sel ini cukup banyak di Indonesia, tiba-tiba dia bisa meledak di berbagai tempat yang tidak kita perkirakan atau mungkin terlambat diantisipasi. Sebetulnya tafsir yang keliru seperti ini tidak hanya dari satu agama tertentu. Ya banyak juga. Kasus misalnya di Selandia Baru itu kan juga bukan Islam ya, tetapi dia menyerang orang yang sedang beribadah di masjid misalnya. Di beberapa negara lain ada kelompok Hindu radikal misalnya, itu menyerang umat Islam. Juga ada negara yang menggunakan sentimen keagamaan melakukan pembantaian terhadap kelompok Islam seperti Uighur maupun di Rohingya gitu. Jadi kekeliruan atau penyalahgunaan tafsir agama itu bisa terjadi pada semua kelompok agama. Jadi kita ini harus bisa serius mengkritisi ya kesalahan kita atau kelompok masing-masing di dalam menafsirkan ajaran agamanya
Yang pasti harus berani mengoreksi kalau ada elemen-elemen kekerasan yang dimunculkan. Hidup beragama itu kan sebenarnya hidup yang damai gitu. Kenapa kemudian elemen kekerasannya yang dimunculkan? Itu saya kira catatan penting tidak hanya kepada ulama tapi juga pada tokoh-tokoh masyarakat. Seringkali kita tidak mau mengakui itu, seolah-olah ini tidak ada. Kita bilang ada konspirasi ini itu dan macam-macam. Padahal sebetulnya sudah sejak puluhan tahun yang lalu yang namanya teroris itu eksis di Indonesia. Bahkan mereka punya jaringan yang luas sampai ke luar negeri. Saya tadi katakan ada 1.600 orang ex-ISIS yang sekarang induknya sudah hancur, tapi mereka ada di camp-camp yang ada di Syria maupun di Irak. Nah kalau ini nggak kita urusin, tempo hari pemerintah sempat mengatakan sudah anggap saja mereka itu bukan WNI lagi, jangan kasih masuk ke Indonesia. Kita lupa bahwa checkpoint untuk masuk ke Indonesia itu bisa dari mana saja. Dan benar mereka sudah sebagian itu sudah kembali ke Indonesia dan kembali menghidupkan elemen-elemen terorisme yang ada di Indonesia. Ya, itu yang harus diantisipasi. Semua elemen masyarakat kita harus bahu-membahu, tidak perlu saling tuding satu dengan lainnya gitu. Karena sebetulnya mereka ini adalah musuh bersama kita gitu. Sebagai umat Islam tentu saja kita sebetulnya merasa diserang oleh kelompok teroris yang menggunakan penyalahgunaan tafsir ajaran Islam itu kan gitu. Kalau ada dari elemen Kristen misalnya, orang Kristen sebenarnya dirugikan karena itu berarti menyalahgunakan ajaran agama mereka yang penuh kedamaian itu. Gitu juga dari agama Hindu, Buddha maupun yang lainnya. Jadi saya kira seluruh orang yang beragama demi kemaslahatan dan kedamaian harus menganggap ini sebagai musuh bersama gitu. Undang-undang kita yang baru, hasil revisi dari undang-undang pencegahan terorisme itu kan sebenarnya sudah cukup kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Sekarang misalnya menjadi anggota saja, meskipun dia belum melakukan tindakan teror, dia sudah bisa dikenakan sanksi pidana. Kalau undang-undang yang lama kan tidak, mesti dia melakukan satu tindak pidana teror dulu, baru dia bisa dipidanakan. Sekarang menjadi anggota saja itu sudah bisa dipidanakan. Jadi sebenarnya instrumen hukumnya sudah lebih kuat dibandingkan yang lalu. Kemudian penegakan hukumnya juga sudah semakin lebih ekstensif, anggarannya juga sudah lebih besar, peralatan-peralatannya juga sudah lebih baik. Saya kira sudah cukuplah modal kita untuk mengatasi persoalan terorisme di Indonesia. Sekarang tinggal kemauan bersama gitu, tidak saling tuding-menuding ya. Nah, kita kan dengar tuh ada orang yang mempertanyakan bahkan keberadaan ya. Jadi mereka masih meragukan adanya terorisme. Itu sama dengan banyak orang meragukan apakah ada COVID-19. Padahal sudah ada begitu banyak orang yang meninggal dunia. Kenapa kita bertanya lagi? Bukankah sekarang saatnya kita harus bekerja sama untuk mengatasi COVID-19? Bukan lagi mengatakan ini konspirasi apalah gitu atau gimana. Seolah-olah COVID-19 itu hanya makhluk yang tidak nyata gitu. Nyatanya tiap hari kita mendengarkan ada orang yang terkena bahkan meninggal dunia.